Jangan sampai kemudian anak cucu kita itu hanya mendengar bahwa dulu Bojonegoro pernah punya migas, pernah menjadi atau kabupaten dengan APBD yang lumayan tinggi, tetapi asas kemanfaatannya tidak kemudian bisa diterima oleh lintas generasi. Nah, harapan adanya dana abadi migas ini untuk menjamin pelaksanaan pendidikan bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Lebih dimaksimalkan lagi di sektor wisata. Bojonegoro potensi sebenarnya di sektor wisata itu. Selain karena banyak bangunan bersejarah di Kabupaten Bojonegoro, ada kayangan api. Itu keren loh Pak. Ya, ada apa namanya? Kayak api yang tidak pernah padam ya sepanjang masa. Ada bendungan gerak. Ada yang terbaru wisata religi itu di Margomulyo itu. Masjid itu. Masjid ya. Tentu harapan kami sektor wisata ini kemudian digenjot maksimal oleh pemerintah kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Bojonegoro. Kita ingin tahu gebrakan-gebrakan apa yang sudah dilakukan legislatif maupun eksekutif dalam memajukan Bojonegoro. Untuk itu saya sekarang sudah bersama orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pak Abdullah Umar, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren sekali ini Pak. Terima kasih sudah diundang. Tribuners dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin. Pak Umar, sebelum mengobrol lebih lanjut, barangkali bisa dijelaskan dulu tentang komposisi pimpinan dan fraksi hasil Pemilu 2024 kemarin. Silakan. Di DPRD Kabupaten Bojonegoro itu untuk pimpinan DPRD, satu ketua DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian yang kedua wakil ketua dari Gerindra Pak Saudi, kemudian dari PDI Perjuangan, dan yang terakhir dari Partai Golkar Bu Putra Atin. Kemudian untuk fraksi tentu ada 8 fraksi di DPRD Kabupaten Bojonegoro, ada 2 fraksi gabungan. Yang pertama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam pemilu 2024 kemarin mendapatkan 13 kursi, kemudian disusul oleh Partai Gerindra 8 kursi, kemudian Partai PDI Perjuangan 6 kursi, terus kemudian Partai Golkar 5 kursi, kemudian Demokrat 5 kursi, terus kemudian Partai P3 3 kursi yang kemudian tergabung dalam fraksi PPKN namanya. Jadi ada P3, kemudian ada PKS, terus apa namanya, PAN, Hanura, terus yang terakhir Nasdem. Jadi total 50 anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Pak Umar, ini kan sudah mungkin lebih dari 6 bulan ya dilatih sejak Oktober gitu ya. Dari fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, apa yang sekarang sedang dilakukan DPRD Bojonegoro, Pak Umar? Ya, tentu sebagai legislatif 3 fungsi yang melekat di kami telah kita jalankan sampai kemudian hari ini tentu sedang dalam proses realisasi anggaran tahun 2025. Dan tentu sebentar lagi juga akan masuk pada pembahasan PAPBD 2025 yang menurut informasinya ya agak dipercepat, mungkin kisaran bulan 5 ini untuk uangnya, kemudian untuk airnya di bulan 6 atau bulan 7. Tentu beberapa yang menjadi tugas kita sudah kita laksanakan, termasuk pembentukan perda dan lain sebagainya, proses-proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga sudah kita lakukan dengan baik tentunya. Nah, terkait legislasi Pak Umar, saya dengar ada satu raperda sekarang ini yang sedang digodok, yaitu raperda tentang dana abadi migas gitu ya. Ini Tribuners perlu tahu bahwa ini pertama kali ya ada satu inisiasi atau inovasi untuk membuat satu dana abadi dari migas. Bisa dijelaskan karena ini sudah masuk di tahap apa ketua sekarang ini, dan
Perkembangannya seperti apa? Dana abadi ini sebenarnya sudah sejak lama direncanakan kan oleh pemerintah kabupaten maupun DPRD. Dulu sempat tahun 2022 juga sempat dibahas, kemudian juga perda ini sudah disahkan sebenarnya oleh DPRD. Cuma pada waktu itu memang PP-nya belum keluar, sehingga kemudian tidak jadi dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu kemudian proses berjalan, PP-nya sudah keluar sehingga kemudian ini digagas kembali. Yang tentunya prosesnya sampai hari ini sudah masuk ke evaluasi gubernur. Jadi melalui proses pembahasan, mulai FGD, termasuk meminta pendapat dari masyarakat, kemudian pembahasan di pansus itu sudah selesai semua. Oh gitu ya. Jadi sudah ke evaluasi gubernur. Kita tinggal nunggu evaluasi dari gubernur yang kemudian nanti kita tindak lanjuti kembali. Nah, dan mungkin Pak Umar, jadi kita perlu lebih detail ya terkait dana abadi migas ini. Kira-kira seperti apa ya? Berapa dana yang akan dikelola? Siapa yang mengelola? Lalu peruntukannya untuk siapa? Saya kira ini menarik sekali, bisa disampaikan Pak Umar. Dana abadi migas pendidikan ini cukup menarik. Oh jadi ini ada dana migas, dana abadi migas pendidikan untuk yang ini, yang sudah tahap konsultasi dengan Pemprov ini. Ya, evaluasi gubernur. Jadi dana abadi migas bidang pendidikan. Yang ini tentu semangatnya sebenarnya adalah bahwa APBD Bojonegoro ini kan tinggi, yang tentu bersumber dari migas lah. Yang boleh disampaikan Pak Umar, APBD Bojonegoro 2024 dan 2025 kira-kira berapa? 7,4 triliun. 7,4 triliun. Ya, nah ini kan tentu harapan kita dengan adanya DBH migas yang cukup tinggi, tidak selamanya kan APBD ini tinggi, karena ketergantungan terhadap DBH migas kan cukup tinggi. Betul. Nah sehingga harapan kami bahwa sumber daya alam migas di Kabupaten Bojonegoro ini kemudian tidak menjadi kutukan lah. Ketika APBD tinggi, DBH migas tinggi, nanti migasnya habis, dana ini habis. Nah harapan kami dengan dana abadi migas di bidang pendidikan ini, harapan kita bahwa Bojonegoro ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa berupa migas, sehingga efek manfaat dari keberadaan sumber daya alam ini tidak hanya dinikmati saat ini, tetapi nanti juga akan dinikmati oleh lintas generasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Jangan sampai kemudian anak cucu kita itu hanya mendengar bahwa dulu Bojonegoro pernah punya migas, pernah menjadi atau kabupaten dengan APBD yang lumayan tinggi, tetapi asas kemanfaatannya tidak kemudian bisa diterima oleh lintas generasi. Nah, harapan adanya dana abadi migas ini untuk menjamin pelaksanaan pendidikan bagi generasi kita dan generasi yang akan datang. Dana abadi migas pendidikan ini nanti ditargetkan 3 triliun. 3 triliun untuk tahun pertama atau multi years selama 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Sejak 2026 atau 2025? Sejak 2026 besok ini baru dianggarkan. Per tahun bisa 500 miliar ataupun berapa, yang penting nanti selama 5 tahun itu sudah mencapai 3 triliun. Tapi dalam perda yang kemarin kita bahas itu tidak harus 5 tahun, tapi maksimal 5 tahun. Artinya bisa jadi ketika bagi hasilnya cukup besar di tahun 2026-2027, nggak sampai 5 tahun bisa terpenuhi 3 triliun? Ya bisa tergantung. Yang penting kan skala prioritasnya untuk kebutuhan pokok, kemudian untuk belanja rutin, dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kan tidak terkurangi kan. Nah ini kan uang besar ya, Pak Umar ya. Bagaimana mekanisme agar dana abadi itu betul-betul efektif tuh? Karena nanti kan dana abadi ini akan dikelola, dikembangkan ya begitu Ketua. Nah ini bagaimana pengawasannya? Lalu mungkin aturan mainnya berapa sih yang boleh diambil dari hasil pengembangan barangkali? Itu juga diatur di dalam raperda itu, adiperda itu Pak. Jadi di perda kemarin sudah diatur banyak hal, terutama terkait dengan penggunaan dana abadi migas ini. Salah satunya adalah nanti kalau dana abadi migas ini kan untuk pokoknya tidak diambil Pak. Jadi pokoknya sampai kapanpun ini tidak akan diambil, yang akan dimanfaatkan adalah hasil pengembangan atau bunganya.
Jadi dana 3 triliun ini nanti diinvestasikan atau didepositokan atau ditaruh di lembaga keuangan atau kemudian investasi lah ke lembaga-lembaga yang kredibel tentunya. Yang tentu nanti manfaat dari hasil itu yang digunakan untuk sarana pendidikan. Artinya dimanfaatkan seluruh jenjang lapisan pendidikan. Jadi tidak ada batasan ini khusus perguruan tinggi, tapi di seluruh jenjang tingkatan, kemudian untuk pendidikan umum maupun pendidikan agama. Yang tentu ini kan juga kalau untuk pendidikan agama bisa mengarah ke pondok pesantren dan lain sebagainya, termasuk madrasah kan. Tujuannya tentu untuk meningkatkan pendidikan bisa berupa beasiswa atau pengembangan penelitian ataupun apapun yang menyangkut kaitan dengan urusan pendidikan. Ini kalau jalan ini dahsyat sekali, Pak Umar. Tapi bagaimana cara pengawasannya? Tentu DPRD ini pasti pilar utama ya dalam hal pengawasan. Kalau salah satu tugas pokoknya ya memang pengawasan gitu. Tapi secara teknis melibatkan pihak lain juga atau gimana, Pak? Ya tentu dalam Perda kemarin itu diatur nanti akan bupati wajib untuk hukumnya untuk kemudian membentuk komite atau komisi atau apapun lah pengawasan dana abadi pendidikan. Ini independen ya, di luar eksekutif maupun legislatif gitu ya? Yang terdiri dari banyak ornamen dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, terus kemudian profesionalisme dan lain-lain yang tentu berkompeten di bidang ini. Itu nanti dibentuk lembaga pengawas khusus untuk mengawasi ini. Kemudian dana abadi ini sebelum mencapai 1 triliun masih dikelola oleh BUD. Tapi nanti kalau setelah lebih dari 1 triliun, bupati nanti wajib untuk membentuk BLUD sebagai pengelola. Nah, BUD sebagai pengelola dana abadi ini. Jadi, tapi Pak Umar sendiri punya keyakinan bahwa ini sampai 5 tahun ke depan akan jalan 3 triliun itu ya dari jalan karena ini kan termasuk program yang prioritas kan, yang tentu sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan kalau ini jalan bisa jadi percontohan sih Pak Umar sebetulnya, karena di daerah lain kan belum ada. Di daerah yang menjadi tempat tambang itu sepengetahuan kita belum ada dana abadi. Termasuk di daerah yang tidak ada tambang pun juga, tidak ada migas pun juga belum ada kan. Pak Umar, kita tahu memang Bojonegoro ini dilimpahi rahmat bagi hasil minyak itu gitu ya Pak. Sehingga kita tahu infrastruktur di Bojonegoro luar biasa ya, jalan-jalan mulus dicor gitu. Tapi awal tahun ini kan ada impres soal efisiensi anggaran dari Bapak Presiden ya Pak ya. Impres 1 2020. Ini berdampak juga nggak ya terkait bagi hasil minyak itu? Kalau terkait dengan bagi hasil migas tentu tidak. Tidak ada ya Pak? Tidak ada, karena meskipun dana ini kan transfer juga dari pusat ya Pak ya? Masuk kategori bukan PAD gitu ya? Ya tapi kan kalau dana DBH ini kan tentu urusannya bagi hasilnya ini kan dengan produksi. Produksi minyak yang ada di Kabupaten. Jadi terkonfirmasi bahwa ini tidak akan terdampak oleh impres Presiden. Tidak ada efisiensi terhadap dengan DBH migas ini. Karena seingat saya yang disampaikan Pak Prabowo itu, Pak Presiden, bahwa untuk efisiensi ini sebenarnya kan untuk DAK kan, dana yang bersumber dari pusat. Ya, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ya, DAK dan DAU ya. Ya, sementara kalau DBH ini kan dana dari kita itu, dana dari kabupaten kan. Pak Umar, selain memang kita sudah ada sumber uang dari dana bagi hasil, sebenarnya PR kedua itu kan bagaimana PAD di Bojonegoro itu bisa meningkat. Betul. Nah, selain memang tetap mengandalkan dana bagi hasil minyak itu, bagaimana upaya legislatif untuk mendorong agar PAD ini cepat naik? Ya, tentu kita berharap bahwa sektor PAD ini terus akan mengalami peningkatan kan. Karena memang tidak bisa BBD kita itu hanya tergantung bersumber dari DBH migas. Jadi harapan kami seluruh sumber-sumber PAD ini kan dimaksimalkan, terutama sektor perpajakan ini kan menjadi penting karena banyak sekali kebocoran di wilayah ini untuk
apa namanya pajak ini juga dimaksimalkan betul pengelolaannya, sehingga kemudian tidak ada pajak Kebocoran atau lagi ya. PAD yang bocor. Kemudian yang kedua yang paling produktif sebenarnya harapan kami tentu di sektor wisata. Oke. Ya, sektor wisata kalau tidak salah PAD kita itu 2025 ini kita targetkan 1 triliun kan. Dari 900 miliaran ya Pak? Ya 900 miliar di 2024. ya. Ini target 1 triliun. 1 triliun. Ya, semoga itu bisa tercapai dan lebih dimaksimalkan lagi di sektor wisata. Bojonegoro potensi sebenarnya di sektor wisata itu. Selain karena banyak bangunan bersejarah di Kabupaten Bojonegoro, ada kayangan api. Oh ya itu keren loh Pak itu. Ya ada apa namanya? Kayak api yang tidak pernah padam ya sepanjang masa. Ada bendungan gerak. Ada yang terbaru wisata religi itu di Margomulyo itu. Masjid itu. Masjid ya. Tentu harapan kami sektor wisata ini kemudian digenjot maksimal oleh pemerintah kabupaten, tentu dengan menciptakan banyak destinasi wisata baru yang kemudian menarik masyarakat ataupun pihak dari luar untuk datang di Bojonegoro. Bojonegoro ini kan sejak adanya migas ini kan tentu banyak orang dari luar kota yang hilir mudik di sini. Nah, harapan kami sektor wisata digenjot betul di Kabupaten Bojonegoro. Kalau apa namanya pandangan kita sebenarnya memang orang datang ke Bojonegoro ini kalau kemudian hanya ke salah satu objek wisata itu memang kurang relevan dengan jarak tempuhnya yang jauh, dengan apa namanya orang datang jauh-jauh dari sini hanya untuk menikmati, kan beda dengan kabupaten kota yang lain. Misalkan di Malang itu kan begitu orang masuk ke Malang itu orang sudah tidak ada kemana-mana, tidak perlu kemana-mana, cukup di Malang muter ini kan sudah 1 hari penuh maksimal. Harapan kami di Bojonegoro bisa dimulai di wilayah timur. Misalkan wilayah timur itu nanti dibangun destinasi wisata yang kemudian akan menarik wisatawan masuk ke Bojonegoro, terus kemudian di tengahnya lagi dibangun lagi, orang bergeser lagi sampai kemudian ke bendungan gerak, ke kayangan api. Jadi orang di Bojonegoro ini kan butuh banyak destinasi yang kemudian orang itu khusus datang wisata di Bojonegoro. Tapi catatan kritis DPRD sendiri apa sih yang kira-kira masih perlu ditingkatkan sih Pak Umar ya untuk mencapai tujuan itu ya? Kira-kira apa sih yang selama ini masih perlu perlu ditingkatkan lah? Tentu hari ini yang harus segera dilakukan fokus pemerintah kabupaten itu untuk menanggulangi sektor banjir. Banjir ini memang seringkali terjadi. Jadi di Kabupaten sampai anak wisatawan terus pas nanggirnya banjir gitu ya. Itu tentu kan akan menghambat proses ekonomi, transportasi dan lain-lain kan. Banjir ini masih sering terjadi, termasuk banjir kiriman. Jadi Bojonegoro itu sebenarnya kan jadi tempat parkir untuk air ini. Betul. Nah, tentu harapan kami infrastruktur di bidang pengairan ini dimaksimalkan betul, pembangunan tanggul, pembangunan waduk, kemudian normalisasi kali-kali ini, sehingga kemudian ketika ada kiriman air dari luar daerah itu bisa terkelola, tidak kemudian masuk ke pemukiman maupun persawahan. Pekerjaan rumah Bojonegoro ini setelah jalan mulai bagus, ini harusnya ke situ ya? Harusnya ke situ. Jadi pembangunan itu nanti dilinearkan dengan pengentasan penanggulangan banjir. Tapi memang kalau kotanya ini perkembangannya pesat sekali sih saya lihat Pak Umar. Kota penataan kota Bojonegoro. Jadi catatannya adalah bagaimana ini kemudian membuat tempat-tempat destinasi baru, kemudian menjamin kenyamanan ya, tidak banjir gitu ya. Tidak ada. Pak Umar, kita beranjak ke sejumlah program pemerintah pusat Pak Umar. Jadi pemerintah pusat lagi gencar mau bikin koperasi merah putih, sekolah rakyat. Juga ketahanan pangan ya, karena Bojonegoro ini salah satu pemasok padi ya. Ini catatan kritis dari DPRD terkait program-program pemerintah pusat ini seperti apa? Ya, untuk program dari pemerintah pusat alhamdulillah Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung penuh Pak Tri. Jadi terkait dengan MBG makan bergizi gratis misalkan. Salah satunya makan bergizi gratis sudah sudah mulai berjalan. Supporting dari pemerintah kabupaten juga luar biasa terhadap realisasi ini juga sudah berjalan, bahkan informasinya bulan Juni juga akan semakin
banyak yang sudah beroperasi kan. Kalau hari ini kan masih beberapa yang operasi, tapi bulan Juli ditargetkan ada beberapa yang kemudian operasi di berbagai wilayah. Kemudian untuk sekolah rakyat, ini Kabupaten Bojonegoro cukup menyambut antusias, termasuk membackup penuh fasilitas yang kemudian disiapkan untuk ini. Kita punya gedung Pusdiklat yang ada di itu akan jadi salah satu tempat sekolah rakyat nanti. Itu nanti yang akan buat oleh pemerintah kabupaten untuk bikin sekolah rakyat itu. Kemudian Koperasi Merah Putih ini sedang dilakukan konsolidasi di berbagai pihak, di dinas, kemudian di desa-desa juga sudah mulai dilakukan sosialisasi sekaligus untuk persiapan lah Koperasi Merah Putih. Artinya program pemerintah pusat di Kabupaten Bojonegoro insya Allah bisa berjalan dengan maksimal karena pemerintah kabupaten sangat antusias untuk itu. Dan APBD-nya tadi ya besar sekali ya, itu saya kira bisa jadi dana pendamping juga. Gitu ya. Terkait ketahanan pangan, Pak Umar, bisa disampaikan apa sih yang masih jadi kendala sehingga apakah harga kemarin kan juga Pak Presiden Prabowo mewajibkan ya harga gabah minimal 6.500 di Bojonegoro sendiri seperti apa kemarin? Ya kalau kemudian Bulog memang membeli sesuai dengan itu. Sudah jalan berarti. Jalan perintah pemerintah dari pemerintah pusat. Cuma kemudian di lapangan ini kan juga masih banyak lah, masih ada informasi dibeli kurang dari 1.500, ada yang 5.200, ada yang 6.000 dan lain-lain lah. Tapi kan ini bukan Bulog yang membeli, tapi tengkulak yang dibawa atau orang-orang yang kemudian. Kita berharap adanya akses yang bagus masyarakat itu entah melalui kelompok tani atau gapoktan atau kelompok masyarakat yang lain diberikan akses yang lebih mudah untuk masuk ke Bulog. Oh gitu ya, oke. Jadi sebetulnya Bulognya jalan, tapi tinggal bagaimana tengkulak atau dari petani bisa mengakses fasilitas Bulog ini gitu ya. Bulog. Yang kedua tentu gudang. Jadi Bulog kan juga memiliki keterbatasan dalam mengambil panen dari petani ini karena memang ketersediaan gudang penampung ini tidak ada. Sehingga beberapa waktu lalu kan juga sempat berhenti juga karena kapasitas gudang tidak memenuhi kan. Dan itu mungkin kita harapkan ketika nanti Koperasi Merah Putih jalan, itu salah satunya bisa bikin gudang mungkin bisa jadi alternatif itu, Pak. Koperasi Merah Putih ini bisa sebagai mediator lah ke Bulog. Pak Umar, kita tahu Pak Umar ini kan juga baru menjabat gitu ya. Di eksekutif Bupati Pak Wahono juga baru menjabat gitu. Dan kita berharap dan selalu kemajuan satu wilayah itu kan kalau legislatif dan eksekutifnya ini kompak ya, Pak Umar. Nah, bagaimana kiat Pak Umar sebagai ketua DPRD agar hubungan dengan eksekutif ini jadi legislatif tetap tanda kutip kritis gitu ya, tapi hubungannya tetap harmonis dengan eksekutif. Ya tentu kita berupaya secara maksimal agar kemudian komunikasi legislatif dengan eksekutif ini berjalan dengan baik. Dan nggak mudah ya Pak Umar? Ya tentu kan butuh beberapa langkah-langkah taktis lah. Salah satunya adalah bahwa kemudian kita harus komunikasi secara rutin itu pasti. Terus kemudian komunikasi ini juga harus secara terbuka tentu, kemudian secara intensif, dan tentu harapan kita kedua belah pihak maupun eksekutif maupun legislatif itu sama-sama mengerti posisinya masing-masing. Jadi legislatif harus menghargai eksekutif dengan kewenangannya melaksanakan program, kemudian eksekutif juga harus menghormati legislatif sebagai pengawas dalam pelaksanaan program itu. Kalau dua-duanya komunikasinya bagus, rutin dilakukan, terus kemudian saling menghargai porsinya masing-masing, kewenangannya masing-masing, saling menghormati, saya pikir akan berjalan dengan baik. Jadi kuncinya itu komunikasi. Lalu saling tahu posisi, menghargai gitu ya. Saling menghormati. Tapi sejauh ini Pak, 6 bulan, paling tidak 6 bulan setelah pemerintahan baru ini, bagaimana? Ya cukup baguslah komunikasi antara legislatif dengan eksekutif yang sudah berjalan selama 6 bulan ini. Komunikasi cukup sering lah, termasuk intensif, rutin dilakukan.
Dan yang paling penting itu tadi lah. Harus ke depan ini harus sama-sama menghormati dan menghargai kewenangan masing-masing itu. Itu yang kita Pak Umar, ini yang terakhir. Kita harus mengakui ya, masih jadi momok di aparat kita ini kan soal kasus hukum, Pak. Nah, bagaimana ya agar DPRD ini nanti 5 tahun ke depan berakhir husnul khotimah, tidak terseret kasus hukum dan korupsi? Adakah kiatnya biar ini tidak menimpa anggota DPRD Bojonegoro, Pak? Ya, tentu kita sudah mewanti-wanti pada saya secara pribadi maupun seluruh anggota DPRD agar kemudian berhati-hati dalam melaksanakan tugas maupun tindak tanduk perilaku dan lain sebagainya. Ini lebih hati-hati. Terus kemudian yang kedua tentu disiplin. Harus disiplin, kemudian transparan, terbuka terkait apapun, termasuk kejujuran terhadap pribadi masing-masing terkait dengan salah satunya misalkan melaporkan LHKPN secara rutin, terus kemudian menyampaikan sumber-sumber pendapatannya secara jelas. Itu harus dilakukan karena apapun kita selaku pejabat pemerintahan ini kan juga harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi kalau anggota DPRD itu semuanya lah, tidak hanya DPRD, kemudian tahu dengan tupoksinya masing-masing, kemudian mengikuti kode etik maupun tata tertib di DPRD. Saya pikir hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Yang penting disiplin, kita berhati-hati dalam melangkah dan lain sebagainya. Jadi kuncinya itu sebenarnya kalau jalan sesuai peraturan ya insya Allah aman lah kira-kira begitu. Tapi itu terserah masing-masing orang ya kodanya. Baik Pak Ketua, ini yang terakhir saya kira Tribunal perlu tahu juga ya tentang profil Pak Ketua. Ini di luar ini boleh diceritakan dulu sekolahnya di mana, lalu kuliah di mana sampai kemudian berkarir di politik dan sekarang menjadi orang nomor 1 di DPRD. Siap. Kalau biografi dulu MI-nya di Burno di Pasinan. Burno itu salah satu kecamatan di Bojonegoro ya. Asli Timur ya. Burno ya Pak. Di kampung kelahiran untuk SD-nya, MI-nya, kemudian MTS-nya sama aliyahnya di Tambak Beras. Di Jombang. Di Tambak Beras di Jombang. Santri ini berarti ya Pak Ketua ini ya. Siap. Santri tenanan nih ya. Sampai SMA Ketua. Sampai aliyah. Sampai aliyah. Oke. Kemudian setelah itu melanjutkan ke perguruan tinggi di UIN Malang. Di Malang. Di Malang. Kemudian sekarang sedang proses pendidikan S2 di sini Bojonegoro di Unugiri ya. Ya. Tapi dulu apa yang membuat Pak Umar kemudian terjun ke politik apa Pak? Ya tentu gen itu tidak bisa dipungkiri. Oh, ada gen politisi juga ternyata. Ya, dulu bapak saya juga anggota DPRD 2 periode Kabupaten Bojonegoro. Kemudian kalau menurut cerita orang-orang tua dulu itu kan seringkali kalau ada kampanye ibu saya itu kan selalu lihat dengan gendong saya waktu itu. Jadi masih bayi itu kampanye ya Ayanda ya. Kan melihat kampanye gitu. Siap. Terus kemudian yang kedua tentu ya dorongan secara pribadi ya. Saya itu tipikal orang yang tidak bisa diam. Ketika melihat ada sesuatu atau ketimpangan sosial, itu tidak bisa diam. Santri yang aktivis ya. Siap. Diminta maupun tidak itu selalu hati itu bergerak untuk itu. Siap. Terus kemudian yang ketiga tentu dorongan dari lingkungan. Kalau di Burno sana dulu dari para kiai, para sesepuh ini yang kemudian harapannya mendorong agar ada generasi muda yang kemudian bergerak di bidang politik, karena rata-rata dulu itu kan politisi rata-rata kan tua-tua gitu. Iya, betul. Sehingga kemudian para tokoh-tokoh, para kiai kemudian termasuk salah satunya mendorong untuk kemudian terjun ke. Itu waktu pertama kali terpilih anggota DPRD tahun berapa dan usia berapa Pak Umar? Tahun 2014. Pemilih 2014. 2014 itu sekitar ya 30 berapa itu ya? Masih muda lah. Ya, 30 sekarang,
kalau tidak salah 33 atau 30 berapa. Berarti sekarang sekarang 43. Masih muda, luar biasa. Ya, sampai sekarang menjadi orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Bojong. Tribuners, itu yang disampaikan oleh Pak Umar. Tadi banyak hal ya yang disampaikan, bagaimana gagasan dan idenya agar Kabupaten Bojonegoro ini menjadi daerah yang lebih maju lagi. Dan tadi juga Pak Umar menceritakan bagaimana kemudian terjun ke politik, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Tribuners dan pemirsa Harian Surya dimanapun berada. Saya Tri Mulyono, mohon undur diri dulu. Terima kasih, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.